Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang cara pembuatan tabel pelunasan pinjaman atau tabel anuitas menggunakan cara penghitungan manual dengan bantuan kalkulator. Untuk membuat tabel pelunasan, ada beberapa hal yang harus kita isi. Yang pertama, kita harus mengisi anuitasnya yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Yang kedua, ada bunga atau BN. Yang ketiga, ada angsuran atau AN. Dan yang terakhir, ada sisa pinjaman atau SN. Nah, maka untuk membuat tabel pelunasan anuitas, langkah-langkahnya yang pertama, menentukan nilai A atau anuitas yang kemudian akan kita bulatkan ke atas. Yang kedua, kita akan mencari bunga. Bunga yang kita kerjakan itu adalah dari bunga pertama sampai bunga terakhir, tergantung dari periodenya atau sampai ke BN. Nah, yang ketiga, kita akan mencari angsuran. Angsurannya dari A1 sampai ke AN, tergantung dari periodenya lagi. Yang terakhir, kita akan mencari sisa pinjaman atau SN, yang kan kita cari dari S1 hingga S terakhir atau SM. Untuk mencari bunga, itu rumusnya adalah MI. M itu adalah besar pinjaman, dan I itu adalah suku bunga. Lalu, untuk mencari angsuran ke N atau AN, itu kita peroleh dari rumus anuitas, yaitu di mana anuitas itu adalah AN ditambah BN. Maka kalau kita pengen AN, itu rumusnya jadi A dikurang BN. Lalu untuk mencari sisa pinjaman, dapat kita peroleh dari pinjaman atau M, besar pinjaman, dikurangin angsurannya. Nah, kita kerjakan semuanya sampai di tahun terakhir atau di N terakhirnya. Untuk lebih memahami, mari kita kerjakan soal berikut ini. Suatu pinjaman sebesar 10 juta akan dilunasi dengan anuitas tahunan dengan suku bunga 10% per tahun selama 5 tahun. Tentukan tabel rencana pelunasan pinjaman tersebut. Yang pertama, untuk mengerjakan ini, kita tuliskan dulu informasi yang kita miliki. Yang pertama, kita memiliki pinjaman yang artinya M. M-nya adalah 10 juta. Lalu katanya suku bunganya 10%, berarti I-nya adalah 10%. Ingat, 10% itu adalah 10 per 100, yang artinya 10 per 100 itu adalah 0,1. Lalu dibayar selama 5 tahun, berarti N-nya adalah 5 tahun, atau N-nya 5. Untuk mencari anuitas, kita gunakan rumus A sama dengan M kali I dibagi 1 dikurang 1 tambah I pangkat negatif N. Nah, kita masukin M itu pinjaman, pinjamannya adalah 10 juta, dikali I-nya 0,1, kita bagi dengan 1 dikurang 1 tambah 0,1 pangkat negatif N, berarti pangkat negatif 5. Nah, kita hitung 10 juta dikali 0,1 itu adalah 1 juta rupiah, dibagi 1 dikurang 1 tambah 0,1 pangkat min 5 menggunakan kalkulator, diperoleh hasil 0,379, 078, dan seterusnya. Nah, kita bagi 1 juta dibagi 0,379, diperoleh hasil 2.637.974,808. Nah, kita bulatkan anuitasnya supaya bentuknya pas. Maka kita bulatkan karena lebih dari 0,5, maka pembulatannya ke atas. Jadi 2.637.975 rupiah. Nah, kayak gitu. Saya menentukan nilai anuitasnya, maka sekarang kita akan mengisi tabelnya. Nah, yang pertama, tadi nilai anuitas kita adalah 2.637.975 rupiah. Nah, kita masukkan nilai anuitasnya di tabel ini.
udah gitu, sekarang kita akan mencari pinjaman awal. Pinjaman awal kita itu adalah 10 juta rupiah. Nah, berarti 10 jutanya kita masukkan ke tahun pertama. Nah, lalu untuk mencari bunga pertama, B1 itu sama dengan MI. Nah, berarti MI itu adalah 10 juta dikali dengan 0,1 bunganya. Hasilnya adalah 1 juta rupiah. Nah, berarti untuk bunga pertama itu hasilnya 1 juta. Nah, kalian tuliskan 1 juta di sini. Nah, 1 juta rupiah. Yang artinya itu adalah bunga pertama. Dah. Lalu kita akan mencari angsuran pertama. Nah, angsuran pertama itu adalah anuitas dikurangi bunga pertama. Anuitasnya tadi adalah 2.637.975.000. Dikurangin bunga pertama. Tadi bunga pertamanya adalah 1 juta rupiah. Nah, maka kita akan dapat angsuran pertamanya adalah sama dengan 2.600 dikurangi 1 juta itu adalah 1.637.975 rupiah. Nah, ini teh adalah angsuran pertama. Nah, ini kontraktornya kita tulis di sini. Di sininya kita isi dengan angkanya, yaitu 1.637.975 rupiah. Nah, selanjutnya kita akan mencari sisa pinjaman. Tadi sisa pinjaman itu berarti S1 sama dengan anuitas dikurang bunga pertama. Nah, bukan. Sisa pinjaman itu adalah pinjaman dikurangi angsuran pertama. Berarti pinjaman kita kan 10 juta rupiah. Dikurangi angsuran pertama. Berarti angsuran pertamanya adalah yang tadi. Kita udah dapat 1.637.975.000. Nah, maka S1-nya hasilnya 10 juta dikurangi 1.637.975 adalah 8.362.025 rupiah. Dah gitu. Kita masukin di sini hasil S1-nya 8.362.025. Nah, udah dapat. Sekarang kita masuk ke tahun kedua. Untuk tahun kedua, pinjaman awalnya itu adalah dari sisa pinjaman di tahun pertama, yaitu 8.362.025. Nah, udah gitu, masuk ke bunga kedua ya. P2 itu sama dengan pinjaman dikali I. Nah, pinjaman kita adalah pinjaman di tahun kedua, yaitu 8.362.025. Nah, kita kaliin dengan suku bunganya, yaitu 0,1. Hasilnya itu adalah 836,5. Nah, karena desimal ya, tadi kita buletin aja ke atas. Berarti bunga keduanya jadi 836.203 rupiah. Nah, dibulatin ke atas. Nah, lalu kita masukin nih di sini bunga keduanya tadi 836.203 rupiah. Nah, selanjutnya kita akan mencari angsuran kedua. Nah, angsuran kedua itu sama dengan anuitas dikurangi bunga kedua. Nah, berarti jadi 2.637.975 dikurangi bunga yang tadi 836.203. Nah, hasil pengurangannya adalah
Oke, hasil pengurangannya adalah 1.801.772. Nah, inilah angsuran kedua. Kita masukin nih angkanya di sini. Nah, hasil angkanya 1.801.772. Nah, udah masuk sini, kita cari sisa pinjaman. Sisa pinjaman kedua itu adalah pinjaman dikurangi dengan angsuran kedua. Nah, pinjaman kita itu adalah yang ini. Di tahun kedua, 8.362.25 rupiah. Dikurangin 1.801.772. Nah, hasil pengurangannya S2 sama dengan 6.560.253. Nah, inilah hasil pinjaman inilah sisa pinjaman di tahun kedua. Nah, kita masukin nih sisa pinjaman tahun keduanya, yaitu 6.560.253 rupiah. Nah, tahun ketiga, sisa pinjamannya adalah pinjaman awalnya adalah sisa pinjaman di tahun kedua. Jadi 6.560.253. Nah, kita masukin. Udah. Sekarang kita cari bunga tahun ketiga. Bunga tahun ketiga itu sama dengan MI. Berarti pinjaman kita kan 6.560.253. Nah, kita kaliin dengan 0,1. Nah, maka hasil dari 6.560 itu hasilnya adalah 656.025. Nah, maka ini kita tulis bunga ketiganya di sini. 656,025. Ya, sudah selesai. Sekarang kita cari angsuran ketiga. A3 itu sama dengan anuitas dikurang B3. Anuitasnya tadi adalah 2.637.975 dikurangi bunganya 656.025. Nah, kita kurangin. Hasil angsuran ketiganya adalah 1.981.950. Nah, udah dapat nih kotretannya, kita simpan lagi di bawah. Maka A3-nya kalian tulis ulang di sini yang rapi, yaitu 1.981.950 rupiah. Nah, lalu mencari sisa pinjaman, berarti S3. S3 itu pinjaman dikurangi angsuran ketiga. Nah, pinjaman kita di tahun ketiga adalah 6.560.253 rupiah. Dikurangin angsurannya 1.981.950 rupiah. Nah, hasil pengurangannya kita akan dapatkan nilai dari 4.578.303 rupiah. Nah, udah. Ini kotretannya kita simpan lagi di bawah.
Ya. Kita tulis ulang hasil akhirnya tadi, yaitu 4.578.303 rupiah. Nah, lalu kita lanjutin lagi yang tahun keempat. Pinjaman awal tahun keempat itu adalah sisa pinjaman di tahun ketiga. Berarti tulis ulang 4.578.303 rupiah. Nah, udah. Lalu untuk mencari bunga keempat, B4 itu sama dengan MI. Nah, pinjamannya sekarang jadi 4.578.303 rupiah dikali 0,1. Nah, maka hasilnya adalah 457.830,3. Nah, lalu kita buletin kan, ini kan kurang dari 5, berarti kita buletinnya ke bawah. Jadinya 457.830 rupiah. Nah, gitu. Karena belakangnya koma 3. Nah, ini taruh sini aja. Nah, kalian masukin di sini hasilnya 4.457.830 rupiah. Nah, udah gitu untuk mencari angsuran, itu kan tadi rumusnya A4 sama dengan anuitas dikurangi bunga keempat. Anuitasnya adalah 2.637.975 dikurangin bunganya 457.830 rupiah. Nah, maka angsuran bulan keempat diperoleh hasil 2.180.144 rupiah. Nah, ini kontretannya simpan lagi. Kalian tulis di sini hasilnya, yaitu 2.180.144 rupiah. Nah, udah beres. Kita masuk ke sisa pinjaman keempat. Nah, sisa pinjaman itu adalah pinjaman dikurangi angsuran keempatnya. Nah, pinjaman kita di tahun keempat itu adalah 4.578.303 rupiah. Kita kurangin dengan angsuran keempat 2.180.144. Nah, hasil pengurangannya berarti S4 sama dengan hasil pengurangan 4.500 sekian itu dikurangi 2.100 adalah 2.398.159. Nah, kotretannya kalian simpan lagi. Tadi hasil kotretannya adalah 2.398.159. Nah, lalu kita masuk ke tahun kelima, pinjamannya itu adalah sisa pinjaman di tahun keempat. Berarti 2.398.159. Nah, kita tulis ulang lagi untuk di tahun ke-5 atau di tahun terakhir. Lalu bunga kelima itu adalah MI. M kali I, berarti pinjamannya adalah 2.398.159 dikali 0,1. Nah, hasil perkaliannya akan kita peroleh nilai sama dengan 239.81.5,9 rupiah. Karena belakang komanya 9, kita buletin 239.816. Ya. Nah, udah gitu kita simpan kotretannya lagi.
Nah, di sini kita tulis hasil yang tadi, yaitu 239.816 rupiah. Dah, simpan di sini. Sekarang kita akan mencari angsuran terakhir atau A5. A5 itu berarti tadi rumus angsuran itu adalah anuitas dikurangi bunga kelima. Nah, anuitasnya adalah Rp2.637.975 dikurangi bunga kelima Rp239.816. Nah, maka hasil pengurangan dari itu, dari 2.637 dikurang itu adalah hasilnya 2.398.159 rupiah. Nah, ini simpan lagi kotretannya, misalkan ditaruh sini. Ya, sini aja. Tumpuk aja ya. Oke, nah hasilnya kalian tulis ulang yang ada di sini tadi, yaitu 2.398.159 rupiah. Dah. Nah, sisa pinjamannya, berarti sisa pinjaman itu kan tadi S5 itu adalah pinjaman dikurangi angsuran kelima. Nah, pinjamannya kan ini 2.398.159 dikurangin angsuran kelimanya tadi kita juga dapat 2.398. Nah, 159. Maka hasil pengurangan 2.300 dikurang 2.300 ini hasilnya adalah 0 ya. Nah, maka akan kita peroleh S5-nya adalah 0 karena memang sudah lunas gitu. Nah, demikianlah cara menghitung tabel pelunasan pinjaman anuitas menggunakan cara manual atau kalkulator. Nah, untuk pembulatannya bisa kalian sesuaikan. Kalau komanya lebih dari 5 ke atas, kalian bulatin ke atas. Kalau kurang dari 0,5, kalian bulatinnya ke bawah. Oke.